Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Repina dari kelas 10 Asisten Keperawatan dari Sekolah SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur. Di video ini saya akan menjelaskan seputar sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis bagian-bagian tubuh manusia yang termasuk organ endokrin meliputi pineal, hipofisis, tiroid dan paratiroid, timus, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium bagi wanita, dan testis bagi pria. Selain struktur yang membedakan setiap kelenjar adalah sekresi yang dihasilkan dan fungsinya. Untuk mengetahui tentang struktur histologis dan fungsi kelenjar endokrin dan sistem endokrin, ini adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya, jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus yang berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Walau ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Selain mengatur pola tidur, kelenjar pineal juga diduga memiliki berbagai fungsi lain dalam tubuh. Contohnya yaitu 1. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, 2. Mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, 3. Memengaruhi mood dan perubahan sikap. Hingga saat ini, kelenjar pineal masih menyimpan segudang misteri dalam dunia medis. Hal ini karena pengetahuan terkait fungsi kelenjar pineal masih sangat terbatas dan belum diketahui secara mendalam. Lalu, kelenjar hipofisis. Tumor kelenjar hipofisis bisa terjadi tanpa gejala sama sekali. Siklus haid tidak lancar, sering sakit kepala, masalah pada penglihatan, dan terjadi penumpukan lemak pada anggota tubuh tertentu. Hati-hati, bisa jadi ini gejala tumor kelenjar hipofisis. Bahkan kondisi ini bisa terjadi tanpa disertai gejala apapun. Kelenjar hipofisis atau yang bisa dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Tak heran bila kelenjar hipofisis sering dijuluki kelenjar master, karena hormon yang diproduksinya dapat memengaruhi organ dan kelenjar lain, seperti organ reproduksi, kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenalin. Oleh karenanya, gangguan pada kelenjar hipofisis berisiko mendatangkan banyak gangguan kesehatan. Tumor kelenjar hipofisis terjadi ketika ada pertumbuhan sel yang tidak normal pada kelenjar hipofisis. Penyebab tumor kelenjar hipofisis masih belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga disebabkan oleh faktor genetik. Bisa karena mutasi genetik yang terjadi dengan sendirinya atau yang diturunkan dari orang tua jika terdapat riwayat tumor kelenjar hipofisis dalam keluarga. Selanjutnya ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher dan berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Gangguan pada kelenjar tiroid dan hormon tiroid akan menimbulkan gejala penyakit tiroid yang berbeda-beda tergantung jenis dan penyebabnya. Penyakit tiroid terjadi ketika kelenjar tiroid mengalami perubahan bentuk serta menghasilkan hormon tiroid yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Perubahan bentuk kelenjar tiroid sendiri dapat disebabkan oleh penyakit gondol, nodul tiroid, dan kanker tiroid. Sedangkan kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Berikut contoh
Contoh fungsi dari kelenjar paratiroid: 1. Mengatur pelepasan kalsium dari contoh ke aliran darah. 2. Mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. 3. Merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. 4. Meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. 5. Membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. 6. Meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Kadar kalsium dalam tubuh diatur secara ketat oleh kelenjar paratiroid dan tiroid. Normalnya, kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid ketika jumlah kalsium dalam darah berkurang atau terlalu rendah. Jika kadar kalsium naik dan kembali normal, produksi hormon paratiroid akan berhenti. Sebaliknya, ketika kadar kalsium dalam rendah terlalu tinggi, kinerja kelenjar paratiroid akan dihambat sementara oleh hormon kalsitonin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hormon kalsitonin ini juga berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang berlebihan agar kadar kalsium di dalam darah kembali normal. Lalu kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Saat anak-anak dan remaja, kelenjar timus akan lebih aktif dan ukurannya akan lebih besar. Saat memasuki usia dewasa, kelenjar ini akan mengecil dan pada lansia hampir seluruh jaringan kelenjar timus akan tergantikan dengan jaringan lemak. Berpotensi mengalami kanker. Kanker pada kelenjar timus ini disebut timoma. Terkadang penyakit ini tidak bergejala, namun jika semakin parah, penyakit timoma ini dapat menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri dada, sesak napas, batuk kronis, kesulitan menelan, suara serak, penurunan berat badan, mudah lelah, pembengkakan di wajah dan lengan. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Pada dasarnya, setiap orang memiliki dua buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal yang berukuran kecil, kurang lebih separuh ibu jari. Meski berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dan memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh. Sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh, misalnya gangguan hormon. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Kemudian kelenjar pankreas. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang, menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin, kelenjar eksokrin yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta amilase untuk menguraikan karbohidrat. Kemudian fungsi endokrin, sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Jika sampai terjadi gangguan pada pankreas juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Contohnya diabetes tipe 1 dan tipe 2, pankreatitis, fibrosis kistik, kanker pankreas, pseudokista pankreas.
Selain beberapa penyakit tersebut, gangguan atau kerusakan lainnya pada pankreas adalah tumor sel insel pankreas di mana produksi hormon meningkat tajam serta pembesaran. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang tumbuh pada indung telur wanita. Kista ini biasanya muncul selama masa subur atau selama wanita mengalami menstruasi. Tiap wanita memiliki 2 indung telur, satu di bagian kanan dan satu lagi di sebelah kiri rahim. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Fungsi ovarium terkadang dapat terganggu ketika kista termasuk jenis gangguan yang sering terjadi. Kemudian yang terakhir, testis. Fungsi testis sangat penting dalam keberlangsungan hidup pria. Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran sekitar 5 cm. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas, yakni sekitar usia 10-13 tahun. Saat testis tumbuh, kulit pembungkus testis akan berwarna lebih gelap, ditumbuhi rambut serta mengantung ke bawah. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena peranannya begitu penting, kesehatan testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Sekian